Pak, Pak Jeffrey, sekarang saya mau bertanya nih, Bapak sebagai seorang entrepreneur didatangi oleh kami yang juga penggerak media, salah satunya dari Ciputra Group yang concern terhadap entrepreneur di Indonesia. Perasaan Bapak seperti apa nih awalnya? Wah, saya merasa sangat tersanjung. Jadi ada media yang bisa mengekspor wirausaha yang selama ini kadang-kadang dia belum terekspos, bisa berbagi, bisa sharing dengan para pembaca atau para penonton nantinya. Dan tentunya calon entrepreneur yang berikutnya, Pak ya? Iya, calon entrepreneur. Nah, Pak Jeffrey, sekarang kan Bapak menggerakkan sebuah bisnis yang bergerak dalam bidang tour and travel. Ya. Awal ceritanya kenapa sih bisa kecemplung di bisnis tour and travel ini? Idenya tuh dari mana tuh kalau sejarahnya? Jadi sebenarnya saya bukan berlatar belakang pendidikan di bagian pariwisata. Saya latar belakang saya sarjana ekonomi. Saya dulu kuliah di Padang, di Universitas Andalas, jurusan ekonomi manajemen. Jadi saya mulai usaha ini secara sambilan dulu. Saya setelah tamat kuliah, saya gabung dengan kakak saya yang jualan pakaian dalam di Bukit Tinggi. Saya bantu dia, karena saya jadi pembantu ya saya sering jadi ini disuruh beliin tiket. Dia mau berangkat belanja ke Jakarta, ya saya disuruh beli tiket. Karena keseringan saya kenal sama yang jualan tiket, dan selain kakak saya, teman dia pun nitip tiket sama saya. Wah, ini saya udah jadi agen jadinya kan. Kemudian saya tawarkan gimana kalau buka cabang di Pasar Awal Kuning ini, karena selain apa saya ada yang lain yang mau beli. Kemudian kebetulan setuju dengan mengangkat saya sebagai sub agent. Berarti saya harus mengeluarkan biaya atau modal kan. Nah, kemudian alhamdulillah saya sewaktu kuliah saya ikut jualan pakaian dulu. Saya punya tabungan sambil kuliah, saya jualan pakaian dalam. Gitu ya? Ya. Nah, nama pakaian dalam itu namanya Bonita. nama pakaian dalamnya ya? Bonita. Makanya saya buka travel ini dengan nama Bonita Tour. Gitu ya? Karena uang yang saya gunakan itu uang dari laba saya jualan waktu di Pakaian dalam itu ya? pakaian dalam. Oh gitu ya. Nah, Bapak kan dulu tahun berapa Pak? Waktu itu, waktu awal mula jadi agen kecil-kecilan? 2006 sebagai sub agent. Sub agent. Saya ngambil ke agen namanya Crystal Tour. Lalu dari tahun 2006 itu langkah-langkah apa yang Bapak lakukan selanjutnya ke depannya untuk mengekstabliskan diri Bapak di dunia tour and travel di Indonesia ini Pak? Yang namanya kita baru mulai ya. Saya waktu itu modal juga terbatas. Abang saya jualan pakaian dalam. Saya mau mulai usaha masih ragu. Jadi saya tanya sama abang saya, gimana kalau saya buka tour and travel di toko ini, toko pakaian dalam itu saya buka. Kebetulan tokonya lumayan agak besar. Gimana kalau saya space saya sewa yang ini, space yang nggak terpakai. Karena itu saya taruh satu meja, satu komputer, satu karyawan. Dengan ala kadarnya aja. Komputer yang saya taruh di sana, komputer saya waktu kuliah. Itu masih tahun 2006 tuh Pak ya? 2006. Meja yang saya taruh, meja yang dari rumah, nyaris tanpa modal. Modal saya itu untuk deposit tiket kayak agen tadi. Kemudian saya mulai dari nol. Ya namanya buka usaha baru, saya ditantang sama pelanggan. Pak, dia kan nanya karena kita baru kan, iseng-iseng dia nanya, wah kamu jualan tiket ya? Ya Pak, tolong pesanin tiket ini. Kita udah cari, udah dapat. Dia bilang kayak gini, nanti kalau saya beli tiket ini kamu yakin saya bisa terbang? Wah ini bukannya menghina, ini menginjak-injak gitu. Ngejek ya Pak. Waduh. Lalu saya jawab gini, Pak jangan khawatir Pak. Kalau nanti nggak terbang, saya ganti 2 kali lipat tiketnya. Misalnya nih Pak ya. Iya, jadi saya garansi. Bapak kan tahu saya di sini, toko saya di sini. Jadi nggak usah khawatir. Oke,
beli, alhamdulillah pelaris satu tiket. Jadi rata-rata satu hari itu kadang laku 2, 3 karena baru ya. Kemudian seminggu lagi dia datang lagi, beli tiket lagi. Wah ini Suatu peluang ya Pak. kau carikan tiket lagi yang kayak kemarin katanya. Dan dia bawa teman juga. Akhirnya ramai yang beli tiket. Dan akhirnya itu di toko pakaian abang saya itu sebenarnya kan jualan pakaian. Akhirnya ganggu tamu-tamu yang beli tiket duduk di kursi Nunggu-nunggu ya. nunggu, padahal itu untuk orang yang beli pakaian. Sampai-sampai karung itu kan berisi pakaian, didudukin. Akhirnya mengganggu personal toko tadi kan. Wah ini kamu ganggu ini, kamu pindah aja kata abang saya kan. Nah baru dari sana saya cari kios yang agak besar di depannya. Saya sewa. Lalu saya profesional ke semuanya. Baru saya dirikan PT Tahun? 2007. 2007. 1 tahun saya sebagai SPJ. Nah, itu kan tadi kata Bapak cukup laku nih Pak ya, Bapak ketika membuka usaha yang modal nekat itu nih Pak. Apa diferensiasi sehingga klien tuh datang terus sehingga bertambah di tempat Bapak? Apakah soal harga, apakah soal pelayanan, ataukah soal apa nih Pak? Pertama soal mungkin semangat kita yang muda-muda ini ya. Kita muda punya semangat ingin maju. Mungkin mereka melihat wah ini anak muda. Salah satunya. Kemudian saya juga bagiin brosur ke semua toko. Saya cetak 2000 brosur, bagikan semua toko. Saya sendiri yang turun. Brosurnya itu bukan brosur yang bagus, yang warna-warni kayak sekarang. Fotokopian. Hitam putih Pak. Ya, keuntungan beli tiket di Bonita Tour. Saya tulis judulnya besar-besar di sana kan. Mudah dijangkau. Tiket bisa diantar. Pesan tiket bisa via SMS atau telepon. Pembayaran bisa ditunda. Oh gitu. Pokoknya yang enak-enak aja. Akhirnya alhamdulillah ramai. Gitu ya. Berarti kan dari tahun 2007 Bapak udah mencoba untuk mengestablishkan usaha Bapak nih Pak dengan sebuah naungan PT. Seberapa besar modal waktu itu Pak untuk mulai start untuk lebih profesional Pak? Dan apa aja yang waktu itu punya? Karyawannya, alat-alatnya apa aja Pak? Nah, setelah saya pindah ke depan, ke toko yang agak besar itu, yang khusus ya, saya kan dapat keuntungan dari tiap penjualan dan sisa tabungan saya yang dari waktu jualan pakaian alam. Saya dirikan PT, namanya PT Bonita Nugraha Pratama. Jadi melekat terus nama Bonita. Saya dirikan. Kemudian saya tetap beli tiket sama yang lain karena saya cuma punya modal untuk mendirikan PT aja. Untuk deposit tiket saya belum punya. Saya tetap mengambil kayak orang lain, tapi nama udah nama PT kita. Setelah terkumpul modal terkumpul, saya ajukan satu airline dulu, Mandala Air. Akhirnya disetujui, jalan nggak berapa lama terkumpul lagi, ajukan ke Batavia. Dan alhamdulillah sampai sekarang udah agent resmi semua airline. Gitu ya Pak ya. Sekarang kan sudah berarti sudah mulai berjalan 4 tahunan lah ya usaha 5 tahunan lah ya. Suka dukanya apa Pak ketika belum memilih jalur franchise dan sekarang sudah berusaha untuk memfranchisekan untuk bisnis ini Pak? Suka dukanya, struggle-nya seperti apa? Suka dukanya yang pertama itu tahun 2007 akhir, karena saya udah pede penjualan bagus, saya tanpa pikir panjang buka cabang. Gitu. Padahal belum mapan. Di mana Pak? Di Bukit Tinggi juga. Saya melihat wah di sana bagus, buka cabang. Saya sibuk ngurus sana karena baru ya, beda ya dengan di pasar yang baru, yang lama itu namanya Pasar Ur Kuning, pusat grosir terbesar di Bukit Tinggi. Mungkin di Sumatera besar yang di Bukit Tinggi ini. Karena saya nggak memahami ceruk yang di sana itu, yang di kota Bukit Tingginya dekat Jam Gadangnya itu. Relasi saya nggak ada di sana, saya udah berani buka. Akhirnya 1 bulan, 2 bulan nggak untung saya tutup. Karena perhatian saya tersita ke sana. Yang di sini langganan satu persatu udah banyak komplain. Wah ini bahaya ini. Berarti saya harus fokus di sini. Akhirnya saya tutup, saya fokus lagi di sini. Tambahnya karyawan di sini. Saya tongkrongin sendiri.
kantor itu. Lalu setelah itu Pak, apa yang terjadi di bisnis Bapak? Apakah langsung melesat? Itu kan nggak mungkin Pak. Apa yang terjadi setelahnya Pak? Saya benahin semuanya. Saya banyak belajar. Saya karena nggak ada ilmu, saya harus banyak belajar. Punya bergaul dengan manajer hotel, dengan ketua Asita. Karena Asita ini kan yang menaungi. Kebetulan Bapak itu namanya Bapak Raffes. Dia suka berbagi. Saya tiap sore pergi ke tempat dia sharing gimana caranya Pak, saya kesulitan kayak gini, dia kasih ini pencerahan. Saya terinspirasi. Jadi saya pelajari semua travel yang ada di Bukit Tinggi itu apa keunggulannya. Mana yang kelebihan di travel A saya ambil, kelebihan travel B saya ambil. Pokoknya saya tutupin kekurangan-kekurangan di travel lain. Gitu Pak ya. Alhamdulillah penjualan makin lama makin naik. Selain dari masukan dari teman-teman sama entrepreneur lainnya yang lebih senior mungkin Pak ya, apa yang Bapak lakukan? Mungkin apakah ikut seminar entrepreneurship, ataukah ikut pelatihan entrepreneurship, atau full otodidak? Saya tidak pernah mengikuti seminar entrepreneurship sebelumnya. Saya belajar otodidak, tapi semangat saya itu pantang menyerah. Kalau udah saya di jalan untuk bisnis tiketing, saya fokus sistemnya. Saya tak kenal waktu. Kapanpun saya mau ngantar tiket di malam hari saya tetap antar. Saya nggak milih waktu. Mau lembur saya harus bersedia. Pernah nggak Bapak sampai harus ngantar tiket sendiri? Saya sendiri yang ngantar tiket. Oh gitu. Sampai malam-malam hari ngetop pintu jam 9 malam. Orangnya mau berangkat besok pagi. Kalau nggak saya antar, besok dia gimana? Iya. Saya pokoknya sebelum tiket diantar saya nggak bisa tidur. Gitu ya. Itu building trust-nya lewat situ ya Pak ya. Pelayanan itu ya Pak ya. Pelayanan. Nah, sekarang setelah sekarang udah berapa cabang Pak? Sorry, 26 cabang di seluruh Indonesia. Ya. Apa resep sehingga terjadi 26 cabang ini Pak bagi kita Pak? Kalau menurut saya kita harus konsisten dan persisten. Konsisten kita menjalankan bisnis kita terus menerus kayak gitu kan, tanpa kita ubah ininya pola kita gimana. Dan kita persisten, artinya gigih. Kita pantang menyerah. Karena kesempatan sukses ini sewaktu tahun 2008 itu ya, penjualan saya lagi banyak. Kalau kita nggak gigih untuk maintain gitu ya, maintain relasi kita ya, nanti gugur dari satu persatu ya. Jadi kita harus gigih terus. Gitu ya. Kesempatan itu nggak datang 2 kali. Selagi mau orang beli kita layani terus. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Gitu Pak, langkah franchise tadi Bapak bilang setelah mengikuti sebuah pameran UKM. Waktu itu bisa diceritakan Pak kronologisnya Pak, sampai tertarik ikutan franchise. Kenapa nggak seperti ini ya? Karena penjualan saya cukup bagus 2008. Saya sering store, saya sendiri yang store ke Bank Mandiri. Store. Wah, orang Mandiri lumayan juga nih. Orang baru penjualan bagus, storannya gede ya. Kebetulan ada program Wirausaha Muda Mandiri. Saya nggak tahu sama sekali mengenai program ini. Saya keasikan bisnis, disuruh ini ada program dari Bank Mandiri, Wirausaha Muda Mandiri yang ada di Sastronya itu katanya kan. Waktu itu bintanya di Sastro. Ini formulir tolong diisi ya. Nanti besok dikembalikan pastor besoknya. Oke, saya bawa. Saya nggak tahu, nggak begitu ngeh. Jadi formulir itu hilang sama saya. Besoknya ditanyain lagi sama orang Bank Mandiri. Mana yang kemarin? Wah, nggak tahu, lupa. Waduh. Akhirnya manajernya bilang, ya udah dibantuin aja ngisi data dia yang bantu ngisi. Ya udah ngisi aja. Akhirnya saya diikutkan tes di Padang. Saya lulus karena udah di survei, udah bagus kan. Kemudian saya ikut tes lagi di Palembang presentasi. Saya juara di sana. Wah, waktu itu ini lumayan juga nih eventnya. Bisa ke Palembang kan. Saya belum pernah di Palembang. Oh gitu. Saya menang di Palembang. Kemudian ikut final di Jakarta. Makin besar lagi kan. Karena akomodasi ditanggung Bank Mandiri semuanya.
dikasih uang saku lagi kan, wah ini enak juga nih program. Setelah itu 2008 ikut kompetisi, karena saya salah satu pemenangnya juga. Kemudian saya udah bergaul dengan teman-teman dari seluruh Indonesia kan, UMM ini kan Indonesia. Jadi saya terpikirkan kalau buka cabang di Jakarta. Saya berani kan buka di Tanah Abang karena akses saya Tanah Abang kan, pedagang orang Padang kan banyak di sana. Jadi target saya udah pikir ini Tanah Abang mas. Tanah Abang dulu, baru ke yang lain. Tapi anehnya kita targetkan orang Padang di Tanah Abang, malah yang banyak orang Cina yang kita dapat. Orang Padang juga, tapi orang Cina juga banyak gitu ya Pak ya. Iya, alhamdulillah. Nah sekarang setelah hijrah ke Jakarta tahun berapa hijrah ke Jakarta Pak? 2009 awal saya hijrah. 2009, apakah ini menjadi suatu pertanda bahwa Bapak bakal serius di Jakarta dan menjalankan bisnis ini ke depannya? Jadi saya mikir gini, saya alhamdulillah di Bukit Tinggi cukup bagus. Padahal yang saya jual di Bukit Tinggi itu pesawat Padang Jakarta aja, satu rute aja. Sekali-sekali Padang Medan. Gimana kalau saya buka di Jakarta, semua rute ada di Jakarta. Ke Palembang, ke Makassar, ke Surabaya, ke luar negeri. Dan orang-orang Padang di Tanah Abang itu sering belanja ke Guangzhou, ke Cina. Saya pelajari, wah di Garuda bisa beli tiket Guangzhou, Batavia bisa, wah ini prospek nih buka di Jakarta. Makanya lokasi juga dipilih di sini ya Pak ya? Iya. Daerah Tanah Abang ini Pak ya? Tanah Abang, pokoknya saya aksesnya harus Tanah Abang. Nah setelah 2011 ini Bapak memilih langkah untuk memfranchisekan bisnis Bapak ke depannya. Proposal apa nih? Sekarang kan Bapak kan berarti ingin mengembangkan sayap supaya mengajak orang lain untuk entrepreneur lah, ya udah jadi entrepreneur di bisnis travel ini. Apa yang Bapak tawarkan sehingga mereka nantinya tertarik dibandingkan franchise yang lain Pak? Saya sebelum franchise ini, saya pelajari dulu bisnis yang menawarkan produk sejenis. Ada travel di sini, dia jualnya kayak gini, dia keunggulannya ini, tapi dia lemah di sini, dia nggak bisa online. Salah satu airline, padahal airline itu airline yang paling laris. Saya usahakan supaya bisa. Kemudian mengenai online 24 jam, saya usahakan dia bisa online 24 jam. Kemudian dia bisa issue tiket sendiri. Kebanyakan agen-agen sini dia bisa booking sendiri, tapi isunya kantor tersebut, kantor pusatnya, dia nggak bisa bebas issue tiket. Kalau saya bebas, dia personal lah ya. Dia bisa booking, bisa issue tiket sendiri, bisa mengeluarkan tiket sendiri, cetak sendiri. Itu keunggulan kita. Jadi otomatis dia harus memerlukan deposit. Makanya saya supaya aman, berarti depositnya harus berapa? Itu yang saya kalkulasikan. Nah sekarang sudah di-franchise-kan, tawaran bisnis apa yang Bapak sodorkan kepada calon mitra seperti ini? Jadi saya menawarkan ada 3 paket. Paket yang pertama, paket mobile agent yang di sini ya. Mobile agent itu paketnya 2,5 juta. Jadi mitra bisa booking tiket sendiri, tapi nggak bisa issue tiket. Karena dia nggak ada deposit di Bonita. Jadi dia booking, nanti konfirmasi ke pusat, nanti pusat yang issue tiketnya. Mengenai komisinya nanti seluruh komisi untuk mitra, kemudian dipotong 5.000 per tiket. Itu yang menjadi pendapatan center. Kemudian yang kedua, paket subagen 1. Itu total investasinya 45 juta. Keunggulannya bisa booking tiket sendiri, issue tiket, dan cetak tiket sendiri. Jadi udah punya akses, udah kayak punya travel sendiri. Tapi memakai brand Bonita, brand Bonita, ID Bonita. Setorannya nanti ke Bonita. Jadi yang didapatkan itu udah termasuk deposit 20 juta. Kemudian franchise fee-nya selama 5 tahun 25 juta. Jadi dari sana kita yang bimbing terus sampai 5 tahun. Untuk layanan purnajualnya kita yang nguruskan. Contohnya proses pindah tanggal, proses pembatalan kita yang nguruskan di sini. Pusat ya? Iya. Jadi mitra ini tinggal jual-jual aja. Pokoknya urusan purnajualnya kita yang ngurus. Yang ketiga Pak?
Yang ketiga keunggulannya ya. Enggak, maksudnya paket yang ketiga? Oh, paket yang ketiga, paket subagen 2. Apa tuh, Pak? 70 juta nilai investasinya. Itu sama dengan paket yang 45, cuman kita menyediakan peralatan. Kalau yang 45 itu softwarenya aja yang kita sediakan. Oke. Kalau yang 70 Iya, peralatan ya. komputer kita kasih 3 unit, 3 set, meja, bangku, alat promosi. Deposit tetap 20 kita kasih, dan kerjasama 5 tahun. 5 tahun seperti itu ya. Brand juga Bonita. Brand Ya? Bonita, pokoknya izin-izin di cover oleh Bonita. Sekarang daerah-daerahnya selain Jakarta, Bukit Tinggi di mana aja, Pak? Ada di Medan, di Rengat, Pekanbaru, kemudian di Bandung, di Bogor, di Samarinda, di Makassar, ada di Bali, dan kita punya kantor perwakilan di Ipoh, Malaysia. Malaysia. Oke. Nah, achievement nih, Pak. Kalau berbicara masalah achievement, Bapak sudah beberapa kali lah dapat pengakuan dari bisnis Bapak ini sendiri, Bonita ini. Bisa disebutkan apa aja sih yang udah Bapak achieve selain sekarang sudah mempunyai 20-an cabang di Indonesia, apalagi harganya, Pak? Pertama saya ikut program Wirausaha Muda Mandiri ini. Kemudian saya mendapat penghargaan dari Menteri Koperasi dan UKM, SMBA Award. Kemudian dari asosiasi saya anggota Asita Termuda. Gitu ya. Kemudian dari Kementerian Pelajaran ya, kalau kita Kementerian Pendidikan di Malaysia saya dapat penghargaan karena udah bisa menghandle tamu tur ke Indonesia. Ngomong-ngomong, berapa sih usia Bapak saat ini? Sekarang usia saya baru 29. 29 ya. Berarti prospek kedepannya masih tinggi dong, Pak? Insya Allah. Sebagai seorang wira swasta muda dengan potensi bisnis yang cukup bagus saat ini, apa harapan Bapak ke depannya dari bisnis ini sendiri? Harapan saya kalau dari bisnis ini, saya harapkan bisnis ini bisa tumbuh kembang menjadi, supaya bisa mewujudkan impian terbesar saya, yaitu Bonita Air. Suatu saat nanti parkir dengan megah satu maskapai baru di Soekarno-Hatta dengan brand Bonita Air. Gitu Pak ya. Nah, alhamdulillah saat sekarang ini sebagian dari visi dan misi saya sudah terrealisasi. Waktu itu saya bermimpi punya cabang Bonita di mana-mana di seluruh Indonesia dengan kantor pusatnya di Jakarta. Alhamdulillah sekarang ini saya udah mencapainya. Saya penasaran Pak, ini karena goalnya nyata, cuman gede juga nih, punya airlines seperti Susi Air mungkin seperti itu Pak ya. Apa yang langkah-langkahnya, apa yang kira-kira step by step ke depannya Pak? Saya mantapkan semuanya di ini dulu, kan saya alhamdulillah sekarang udah punya jaringan di mana-mana di seluruh Indonesia. Nanti suatu saat nanti misalnya saya sering ditawari, gimana kalau kamu ngurus tamu kita ada 100 orang ke Pontianak, Cina-Cina Blok A ini kan setiap Februari ada acara cengbeng ya Pak ya kan? Sembahyang kubur itu mereka bisa nggak nguruskan? Itu tantangan bagi saya. Mungkin suatu saat saya bisa sewa dulu. Setelah sewa baru nanti kita bisa beli satu misalnya. Setelah beli ya kita buka dulu rute-rute yang pasti. Yang jelas saya kalau baru udah punya airline Padang Jakarta dulu saya buka. Yang pasti tahu caranya dulu Pak ya. Tahu caranya dulu. Karena salah satu airline di Indonesia itu berangkat dari tour juga. Lion Air itu dari Lion Tour. Iya. Gitu. Kira-kira kapan Pak? Berapa lama Pak? Target. Target. Kalau bicara target. Ya mudah-mudahan secepatnya ya. Amin ya Pak ya. Nggak sampai 2 kali presiden lah. Apa saran Bapak terkait membangun minat entrepreneurship di Indonesia, khususnya Bapak yang bergerak di bidang tour and travel kan beda? Apa Pak? Saran, tips atau apapun? Kalau menurut saya semua bisnis itu bagus asalkan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Terkait dengan bisnis saya menilai di sini prospek untuk
pariwisata ini, khususnya penjualan tiket, kita melihat orang kaya, orang miskin, siapapun butuh tiket pesawat, siapapun ingin gampang. Dan sekarang ini transportasi udara mengalahkan transportasi yang lain kan. Semua rute udah pakai pesawat semuanya. Jadi diiringi dengan maskapai yang buka rute-rute baru, flight baru gitu. Jadi alhamdulillah saya lihat ini peluangnya cukup besar ke depan. Apa kuncinya sebagai seorang entrepreneur dalam berusaha? Kuncinya yaitu mulai usaha itu jangan takut gagal. Jika gagal, anggap aja itu uang sekolah bisnis. Gitu ya. Jadi kalau kita sekolah bisnis, berapa biaya kita? Kalau kita gagal, anggap aja itu investasi kita. Dan kita nggak pernah kehilangan uang tersebut. Nah, gitu ya, Pak ya. Kunci saya gitu.